Dime tu verdad, me diré que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, no te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan jurnal dengan judul Network Governance dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Ketahanan pangan adalah isu global yang krusial, terutama di Indonesia yang memiliki kebutuhan pangan besar. Kabupaten Timur Tengah Utara sebagai salah satu lumbung pangan di NTT menghadapi tantangan dalam ketahanan pangan, termasuk ketergantungan pada beras dan minimnya diversifikasi pangan. Untuk mengatasi ini diperlukan pendekatan network governance yang melibatkan banyak pihak. Social network theory, network governance memerlukan kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Teori jaringan sosial ini menyoroti aspek kontak antar aktor, kepercayaan dalam hubungan, pertukaran informasi, serta sumber daya sebagai elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur jaringan implementasi 1. Kontak berdasarkan peraturan daerah, organisasi seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan organisasi tani menjalin kontak erat. Interaksi ini bertujuan mendukung ketahanan pangan di TPU melalui berbagai bentuk kerjasama. 2. Kepercayaan. Terdapat agreement trust atau kepercayaan perjanjian antar aktor yang diatur dalam struktur organisasi TSVA, memastikan peran masing-masing aktor dalam mendukung ketahanan pangan. 3. Berbagi informasi. Informasi dibagikan melalui tim kerja VSVA yang melakukan analisis kondisi pangan wilayah setahun sekali. Informasi ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. 4. Pertukaran sumber daya. Sumber daya termasuk informasi, finansial, dan keahlian ditukar antar aktor untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, TTU, toko tani, kelompok wanita tani, dan Gempita juga berperan penting dalam memastikan distribusi dan ketersediaan pangan. Hasil keefektifan network governance, penelitian menunjukkan bahwa aspek kontak dan kepercayaan telah berjalan baik, namun berbagi informasi dan pertukaran sumber daya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam kualitas data yang disajikan. Koordinasi antar aktor dalam jaringan ketahanan pangan, walaupun ada, belum optimal untuk menjamin ketahanan jangka panjang. Kesimpulannya, network governance di TTU telah berjalan dalam bentuk koordinasi dan kolaborasi antar aktor. Namun, optimalisasi masih diperlukan pada aspek pertukaran sumber daya dan
koordinasi untuk memastikan efektivitas kebijakan ketahanan pangan. Rekomendasinya disarankan untuk meningkatkan kualitas informasi dan memperbanyak kegiatan kolaboratif. Pemerintah TTU perlu merancang kebijakan jangka panjang yang melibatkan lebih banyak pihak, termasuk masyarakat dan swasta, agar ketahanan pangan dapat tercapai secara berkelanjutan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi NIK sebagai single identity number. Pembangunan nasional Indonesia tidak terlepas dari upaya untuk memastikan setiap warga memiliki identitas yang jelas dan terintegrasi. Hal ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan mewujudkan kehidupan bangsa. Indonesia berkomitmen untuk memastikan setiap penduduknya memiliki identitas yang diakui dan terintegrasi seperti tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. NIK adalah identitas unik yang melekat pada setiap warga negara dan menjadi dasar akses layanan publik. NIK digunakan dalam berbagai layanan, contohnya seperti KTP, SIM, rekening bank, hingga layanan kesehatan. NIK diharapkan menjadi identitas tunggal yang dapat meningkatkan efektivitas layanan publik serta tata kelola data kependudukan. Konsep governance network. Governance networks adalah pendekatan yang menekankan kolaborasi antara organisasi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik, terutama ketika masalah terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya oleh satu institusi. Menurut Koliba tahun 2019, governance network melibatkan koordinasi lintas sektor yang mencakup sumber daya, ikatan kerja, peningkatan kebijakan, strategi administrasi, akuntabilitas, dan sistem manajemen kerja. Governance network menurut Kaliba dan Pijin dan Kopejan menjelaskan bahwa governance network dapat mengatasi kompleksitas masalah publik dan meningkatkan kualitas layanan. Network teori memungkinkan kolaborasi dan pembagian peran antar aktor dalam tata kelola publik. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Sumber daya modal. Dimensi finansial. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan merupakan infrastruktur yang memadai. Dijen Capil menyediakan akses data melalui web portal, web service, dan card reader untuk memfasilitasi kerjasama. Sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui transfer knowledge antar dinas Dukcapil di tingkat daerah untuk memastikan pemahaman yang merata tentang pemanfaatan data. Budaya kerja infrastruktural. Terjadi adaptasi budaya antar pengguna yang mengikuti aturan Ditjen Capil dan pengguna non pemerintah yang membawa budaya kerja masing-masing. 2. Jenis ikatan. Kerjasama yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau PKS yang mengatur pemberian hak akses dan kependudukan. Namun struktur perjanjian kerjasama ini dinilai kurang fleksibel karena adanya ketidaksetaraan antar Ditjen Capil dengan pihak pengguna. Selanjutnya, 3. Penggunaan kebijakan. Regulasi. Dukungan regulasi dari UU Admindu, Permendagri, hingga Perpres tentang single identity number memperkuat landasan penggunaan NIK sebagai identitas tunggal. Kebijakan terkait. Beberapa peraturan mendukung
penyatuan NIK dengan NPWP, namun masih ada ambiguitas yang berpotensi menghambat pencapaian single identity number. 4. Strategi administratif. Ditjen Capil menggunakan berbagai media untuk menyosialisasikan kebijakan manfaatan data kependudukan, mulai dari media cetak hingga sosial media. Kendala SOP. Terdapat kendala pada standar operasional prosedur yang tidak konsisten, yang membuat proses internal Ditjen Capil jadi kurang efisien. 5. Struktur akuntabilitas. Pemanfaatan data kependudukan bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dengan memberikan kemudahan akses layanan seperti BPJS, perbankan, dan imigrasi melalui penggunaan NIK. Feedback penggunaan. Masyarakat dan instansi merasakan manfaat dari kerjasama pemanfaatan dari kependudukan, misalnya percepatan layanan yang signifikan pada beberapa sektor layanan. 6. Sistem manajemen kerja. Target capaian Ditjen Capil mencapai target 5.000 perjanjian kerja sama yang untuk mendukung ekosistem single identity number. Pada tahun 2022 tercapai lebih dari 5.149 perjanjian kerjasama dengan berbagai lembaga. Evaluasi kinerja monitoring dilakukan melalui dashboard yang mencatat sebagai penggunaan data kependudukan oleh pengguna. Kesimpulan, NIK sebagai single identity number. NIK telah berhasil digunakan sebagai identiti tunggal dalam beberapa layanan, namun implementasi penuhnya masih memerlukan dukungan regulasi tambahan dan peningkatan pemahaman masyarakat. Pentingnya sinergi lintas sektor. Implementasi single identity number membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, pemerintah, dan non-pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan. Rekomendasi penguatan regulasi. Memastikan kebijakan yang konsisten agar NIK menjadi identitas tunggal yang sah dan diterima oleh seluruh sektor. Edukasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap NIK dan sosialisasi tentang keamanan dan manfaat dari single identity number. Pengembangan infrastruktur, dukungan teknologi dan infrastruktur yang kuat untuk menjaga keamanan data serta fleksibilitas dalam penggunaan data kependudukan secara aman dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini mari kita buktikan bersama-sama dalam pembahasan mengenai governance dalam peningkatan IPN perempuan di Kabupaten Wonogiri. Pembangunan sumber daya manusia dan instruktur penting untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Di Kabupaten Wonogiri, IPN perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki, terutama di sektor pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten melibatkan aktor multisektoral untuk meningkatkan IPN perempuan melalui tata kelola jaringan atau network governance. Di sini dijelaskan kerangka teori, yaitu network governance. Yang pertama, teori network governance ini dari Legend dan Compendium digunakan dengan 4 indikator, yaitu ketergantungan dan kerangka pikir dan manajemen jaringan dan fitur kelembagaan dan interaksi serta kompleksitas. Yang nomor 2 yaitu network governance menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian tersebut dalam proses network governance, pertama, aktor ketergantungan dan kerangka pikir, yaitu pemerintah Wonogiri telah melibatkan aktor dari berbagai OPD
yang bekerja sama untuk meningkatkan IPM perempuan. Namun, ada ketergantungan antar aktor yang memerlukan negosiasi dan pertukaran sumber daya, yaitu yang nomor 2, manajemen jaringan. Manajemen jaringan yaitu dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan aktor-aktor terkait. Rapat ini menjadi wadah untuk mengelola interaksi dan pertukaran sumber daya, meskipun hasilnya belum maksimal. Dan nomor 3 yaitu fitur kelembagaan. Fitur kelembagaan ini belum ada aturan yang jelas mengatur interaksi dan peran tiap aktor dalam jaringan. Sejauh ini, aktor berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah dan beberapa surat keputusan bupati yang belum spesifik pada tata kelola jaringan. Faktor pendukung dan penghambat yaitu ada 2. Yang pertama, faktor pendukung, motivasi internal aktor dan komitmen untuk bersinergi. Dan nomor 2 yaitu faktor penghambat, yaitu kurangnya inovasi dalam jaringan dan inklusivitas antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang membuat keterlibatan pihak lain belum optimal Dan kesimpulan dari yang saya bacakan itu yang di atas, yaitu kesimpulan yang ini dijelaskan proses network governance untuk meningkatkan IPM perempuan di Wonogiri belum berjalan optimal, meskipun indikator aktor dan manajemen jaringan telah dilaksanakan. Fitur kelembagaan dan output program sebelum dimaksimalkan. Dan untuk sarannya yaitu disarankan agar pemerintah Wonogiri merencanakan program jangka panjang yang integrasi, membuat regulasi yang mengatur keberlangsungan jaringan, dan melibatkan lebih banyak pihak agar peningkatan IPM perempuan dapat tercapai secara berkelanjutan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan judul Governor Network dalam optimalisasi transportasi Maminasata di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan program Maminasata mengurangi kemacetan melalui transportasi publik yang efisien dan efektif di kawasan metropolitan Maminasata seperti Makassar, Maros, Goa, dan Takalar. Pentingnya Governors Network melibatkan interaksi koordinasi dan pengambilan keputusan antara Dinas Perhubungan, PT Surveyor Indonesia, PT Sinarjaya, dan stakeholder lainnya. Target program menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan mudah diakses guna meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi publik. Pentingnya Governor Network. Definisi Governor Network jaringan tata kelola yang terdiri dari hubungan antar faktor dalam mencapai tujuan bersama. Peran Governor Network memastikan keterlibatan aktif stakeholder melalui interaksi yang baik, peningkatan koordinasi, dan proses pengambilan keputusan bersama untuk keberhasilan program. Tujuan utama menciptakan transportasi yang aman dan efisien yang pada gilirannya dapat mengurangi kemacetan di kawasan Maminasata. Manfaat Governor Network memastikan kualitas interaksi dan kepercayaan antara stakeholder untuk mencapai tujuan program. Hasil dan pembahasan aspek kontak. Pentingnya kontak yang berkualitas antar stakeholder meningkatkan koordinasi, aliran informasi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan kondisi saat ini. Interaksi formal seperti rapat koordinasi terjadi, namun terbatas dan jarang dilakukan. Dampak: kontak yang jarang menghambat respon cepat terhadap masalah teknis atau keluhan masyarakat, mengakibatkan ketidakefisienan dalam tata kelola program. Hasil dan pembahasan aspek kepercayaan. Pentingnya kepercayaan. Kepercayaan membangun komitmen stakeholder terhadap tujuan bersama dan kepaduan pada standar operasional. Kondisi saat ini, meskipun ada SOP, beberapa operator masih melanggar aturan keselamatan atau kenyamanan.
menurunkan kepercayaan masyarakat. Dampak pelanggaran SOP memperlambat efektivitas program dan menurunkan minat masyarakat terhadap transportasi umum Maminasata. Kendala dalam optimalisasi transportasi Maminasata. Masalah teknis, pengawasan sopir dan operasional kurang optimal yang mempengaruhi kualitas layanan. Hambatan komunikasi, kurangnya komunikasi efektif antar stakeholder mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan. Keterbatasan jangkauan layanan, wilayah yang tercakup belum luas, sehingga banyak masyarakat belum merasakan manfaat program. Kesimpulan, governance network dalam program Maminasata masih belum optimal karena keterbatasan interaksi dan kepercayaan antara stakeholder, kurangnya komunikasi rutin, dan kepatuhan terhadap SOP berdampak negatif pada efektivitas program dan kepercayaan masyarakat. Rekomendasi: peningkatan frekuensi komunikasi, tingkatkan pertemuan formal dan informal untuk mempercepat pengambilan keputusan, pengawasan SOP yang lebih ketat. Pastikan operator mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan guna menjaga keamanan dan kenyamanan layanan. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala pada kinerja layanan untuk perbaikan tata kelola dan pengembangan program. Perluasan jangkauan layanan. Perluas layanan ke lebih banyak wilayah agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat program ini. Saya akan mempresentasikan analisis governance network dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta pilkada di Indonesia. Pelaksanaan pilkada di Indonesia melibatkan dua institusi utama, yaitu Bawaslu dan KPU. Terkadang terjadi ketidaksepahaman antara keduanya dalam penegakan sanksi diskualifikasi untuk menjaga integritas pilkada. Pada pilkada 2020 terjadi kasus di mana rekomendasi diskualifikasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU yang mengindikasikan adanya masalah dalam jaringan tata kelola kerangka teori governance dalam governance network melibatkan koordinasi dan pertukaran sumber daya aktor dalam jaringan kebijakan. Menurut teori governance, tata kelola yang di stakeholder dapat mengurangi dominasi salah satu aktor dan mempromosikan relasi yang lebih horizontal, seperti yang diusulkan oleh Green dan Open. Pada hasil penelitian tantangan implementasi tersebut, yaitu yang pertama, ketidakjelasan aturan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum secara jelas mengatur kewajiban KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Hal ini menyebabkan 7 rekomendasi
diskualifikasi Bawaslu pada Pilkada 2020 tidak dilaksanakan oleh KPU. Dan yang kedua, ketidaksetaraan relasi. Bawaslu hanya berwenang menginvestigasi dan merekomendasikan diskualifikasi, sedangkan kewenangan diskualifikasi ada di tangan KPU, sehingga KPU dapat menolak rekomendasi Bawaslu. Ada beberapa contoh kasus dalam implementasi kualifikasi, yaitu contoh yang pertama seperti kasus Pilkada 2020 yang memperlihatkan perbedaan pandangan antara Bawaslu dan KPU, seperti halnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. KPU menolak mendiskualifikasi calon yang terbukti melanggar aturan. Rekomendasi diskualifikasi di Nias Selatan juga tidak ditindaklanjuti oleh KPU. KPU memiliki otonomi untuk menolak rekomendasi Bawaslu karena tidak ada aturan yang mengikat secara hukum. Menurut Klijin dan Kopenjan 2016, tata kelola yang efektif memerlukan keseimbangan kekuatan antar aktor dalam jaringan. Governance networks antara Bawaslu dan KPU tidak berjalan setara karena KPU memegang peran utama dalam menegakkan diskualifikasi. Kesimpulannya, governance networks antara Bawaslu dan KPU dalam implementasi sanksi diskualifikasi pilkada belum berjalan dengan baik. Ketidakjelasan aturan dan ketimpangan wewenang menyebabkan Bawaslu tidak dapat memastikan rekomendasi dan perlu revisi peraturan yang memperjelas kewajiban KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, serta peningkatan koordinasi antar instansi agar tata kelola pilkada lebih transparan dan akuntabel. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan judul implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. Implementasi kebijakan publik adalah tahap penting dalam kebijakan yang berhubungan dengan bagaimana kebijakan dijalankan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan tidak hanya melibatkan lembaga administratif, tetapi juga partisipasi masyarakat serta kekuatan politik dan sosial. Generasi pendekatan implementasi kebijakan ada 3 generasi utama dalam pendekatan implementasi kebijakan publik. Yang pertama yaitu di tahun 1970-an fokus pada masalah antara kebijakan dan eksekusinya. Yang kedua di tahun 1980-an pendekatan top down dengan birokrasi melaksanakan kebijakan. Yang ketiga di tahun 1980-an perilaku aktor implementer lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa model implementasi kebijakan yang telah ditemukan antara lain
Van Meter dan Van Horn, menggambarkan proses linear dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, karakteristik implementator, dan kondisi sosial politik. Yang kedua, Masmanian dan Sabatier menyusun implementasi kebijakan dalam 3 variabel, yaitu independen, intervening, dan dependent. Yang ketiga, Hopwood dan Graham fokus pada manajemen strategis dalam implementasi kebijakan. Yang keempat, Dworkin, Bowman, dan Lester, pendekatan ilmiah dengan komunikasi sebagai penggerak implementasi kebijakan. Yang kelima, Gindley, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Yang keenam yaitu Elmore, menekankan pada jenis kebijakan yang melibatkan masyarakat atau pejabat pemerintah. Yang ketujuh yaitu Georges Ward, menekankan pada 4 isu utama untuk keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 8 Nakamura dan Semahor, menautkan pembentukan kebijakan dengan implementasi praktis melibatkan ilmuwan kebijakan dan praktisi. Yang ke-9 yaitu Jaringan, menyebutkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan interaksi kompleks antar aktor dalam jaringan yang saling berbantu. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan tidak berupa keputusan tunggal, tapi sebuah rangkaian yang mencerminkan respon terhadap kejadian sosial yang terjadi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai tujuan tertentu dan memecahkan masalah dengan menggunakan sarana yang ada dalam waktu tertentu. Proses kebijakan. Proses kebijakan terdiri dari 3 tahapan. Pertama adalah input, yaitu isu atau agenda pemerintah yang muncul dari masalah yang ada. Kedua adalah proses kebijakan itu sendiri, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Terakhir adalah output, yaitu hasil dari kebijakan yang telah diterapkan. Kebijakan bersifat fleksibel dan dapat diperbaiki agar tetap relevan dengan perkembangan yang ada. Implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah tahap paling penting setelah kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya implementasi kebijakan hanya akan menjadi konsep yang tidak memiliki dampak nyata di masyarakat. Implementasi memerlukan komunikasi yang baik, sumber daya yang cukup, dan disposisi yang baik dari pelaksana kebijakan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Aspek-aspek yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Yang pertama, komunikasi. Penyampaian tujuan kebijakan yang jelas kepada target sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau resistensi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu kewenangan dan struktur birokrasi. Adanya kewenangan yang jelas bagi pelaksana dan prosedur yang baku akan mempermudah implementasi. Selanjutnya sumber daya. Sumber daya adalah ketersediaan staf, dana, fasilitas, dan informasi sangat mempengaruhi kesuksesan kebijakan. Selanjutnya yaitu disposisi atau sikap pelaksana. Sikap pelaksana yang baik seperti komitmen dan kejujuran sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Teori Merile S. Grendel menekankan pentingnya isi kebijakan dan konteks implementasi dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Dalam teori Daniel E. Masmanian dan Paul A. Sabatier menyoroti karakteristik masalah, kebijakan, dan variabel lingkungan yang mempengaruhi implementasi. Dan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengidentifikasi 5 variabel utama, yaitu standar kebijakan, sumber daya komunikasi antar organisasi, dan kondisi sosial ekonomi. Dimensi pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan publik dapat dievaluasi melalui beberapa dimensi yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik berdasarkan konsep good governance. Dimensi-dimensi ini mencakup konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas, dan efisiensi.
Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing dimensi. Yang pertama, konsistensi pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan secara konsisten, berpegang pada prosedur dan norma yang berlaku. Konsistensi dalam kebijakan sangat penting untuk menjaga integritas pelaksanaan kebijakan. Yang kedua yaitu transparansi. Transparansi ini berarti memberikan kebebasan akses atau informasi yang perlu diketahui oleh publik dan pihak berkepentingan. Informasi terkait kebijakan publik harus terbuka, mudah diakses dan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Setiap tindakan dalam pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip hukum dan etika. Yang keempat, keadilan. Keadilan dalam kebijakan publik berarti bahwa semua masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Kebijakan harus menegakkan keseraian antara hak dan kewajiban tanpa membedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial. Yang kelima yaitu partisipatif. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat tidak hanya mendukung implementasi kebijakan tetapi juga menjadi kontrol terhadap kinerja pemerintah. Partisipasi masyarakat memungkinkan penyampaian aspirasi dan mengurangi penyalahgunaan wewenang. Yang keenam yaitu efektivitas. Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas dilihat dari hasil yang dicapai, apakah sesuai dengan yang direncanakan dan mengarah pada pemecahan masalah yang ada. Ketujuh, efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efisiensi mengukur hubungan antara efektivitas yang dicapai dan sumber daya yang digunakan seperti waktu, biaya, tenaga kerja, dan peralatan. Pelaksanaan kebijakan harus mampu mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Pembahasan tadi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu aspek kewenangan. Aspek kewenangan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, sumber daya. Ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun keuangan, sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yang efektif antara pembuat dan kebijakan dan pelaksana memastikan kebijakan dipahami dan diterapkan sesuai tujuan awal. Yang keempat, disposisi. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan juga mempengaruhi seberapa baik kebijakan dijalankan. Evaluasi pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa dimensi, yaitu konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Untuk mengevaluasi secara menyeluruh, diperlukan metode evaluasi ex ante atau sebelum pelaksanaan, ongoing atau selama pelaksanaan, dan ex post atau setelah pelaksanaan. Diskresi atau kebebasan dalam inovasi juga diperlukan selama tidak melanggar peraturan yang ada. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks, melibatkan alat administrasi hukum dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik, terutama dalam penyelesaian isu-isu publik. Kedua yaitu definisi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan pemerintah yang mengutamakan kepentingan publik dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam mencapai tujuan tertentu.
tahap pelaksanaan kebijakan melibatkan individu, pejabat, kelompok masyarakat, dan swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Yang ketiga yaitu faktor dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kewenangan, sumber daya komunikasi, dan disposisi pelaksana. Dimensi evaluasi meliputi konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Evaluasi kebijakan harus dilakukan secara komprehensif atau ex ante atau ongoing dan ex post. Diskresi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan sebagai inovasi selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu tentang governance network dalam optimalisasi transportasi umum bus Transmanggi listrik di kota Surabaya. Sebagai kota terbesar di Jawa Timur, Surabaya adalah kota dengan jumlah penduduk terpadat di Jawa Timur, yaitu sekitar 2,8 juta jiwa. Kepadatan ini menuntut adanya sistem transportasi yang efektif dan berkelanjutan. Surabaya menghadapi masalah kemacetan yang terus meningkat akibat dari tingginya jumlah kendaraan pribadi dan populasi yang terus bertambah. Untuk mengatasi hal ini, transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan menjadi solusi yang dibutuhkan. Melalui Kementerian Perhubungan, pemerintah meluncurkan program By the Service untuk menyediakan layanan transportasi umum yang berkualitas di beberapa kota besar termasuk Surabaya. Apa itu bus Transmanggi listrik? Bus Transmanggi listrik merupakan moda transportasi umum berbasis energi listrik yang ramah lingkungan. Bus ini beroperasi di Surabaya dengan tujuan utama mengurangi kemacetan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Bus listrik ini menawarkan berbagai keuntungan termasuk mengurangi polusi udara, biaya operasional lebih rendah, dan kenyamanan bagi pengguna transportasi umum. Meskipun memiliki banyak manfaat, bus ini masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kendala teknis dan administratif yang menyebabkan penghentian operasional sementara. Adapun permasalahan bus Transmanggi listrik antara lain yaitu tentang kendala operasional, di mana bus Transmanggi listrik mengalami beberapa kali penghentian operasional. Hal ini disebabkan oleh permasalahan teknis dan administratif seperti proses perpanjangan kontrak operasional yang memakan waktu. Yang kedua yaitu kasus mogok, di mana bus ini juga sempat mengalami mogok di tengah jalan meskipun daya baterai masih penuh, yang menunjukkan perlunya perbaikan teknis lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu pentingnya tata kelola yang baik. Dengan berbagai kendala ini diperlukan tata kelola jaringan yang melibatkan berbagai aktor dengan fungsi dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan bus beroperasi dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya itu tentang konsep governance network, di mana ini terdiri dari definisi governance network. Nah, ini adalah sistem kolaborasi di mana berbagai aktor dan sektor publik, swasta, dan masyarakat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam governance network, koordinasi, interaksi, dan kepercayaan antara aktor sangat penting. Yang kedua yaitu kunci utama governance network. Nah, memungkinkan berbagai pihak untuk berkolaborasi dengan berbagai sumber daya, informasi, dan keahlian yang berbeda, sehingga masalah dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan hasil yang lebih efektif. Aktor utama dalam operasional bus Transmanggi listrik antara lain yaitu PT Damri yang bertanggung jawab sebagai operator bus, PT Inka sebagai produsen bus dan penyedia teknologi listrik, yang ketiga PT EMSS yang menangani pemeliharaan teknis bus, dan yang terakhir PT Surveyor yang memantau dan mengevaluasi kinerja operasional bus. Nah, selanjutnya tentang pola interaksi antar aktor, di mana interaksi antar aktor dalam jaringan ini berlangsung dalam pola yang terstruktur dan teratur.
setiap aktor memiliki jadwal dan komunikasi yang tetap untuk memastikan semua peran dan tanggung jawab dijalankan dengan baik. Selanjutnya yaitu keterbukaan dalam penyelesaian masalah. Nah, setiap kendala yang dihadapi dalam operasional bus diselesaikan melalui diskusi dan koordinasi yang melibatkan semua aktor utama dengan pendekatan yang terbuka dan kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi, di mana kesimpulannya yaitu governance network yang diterapkan dalam operasional bus Trans Semanggi Listrik telah menunjukkan pentingnya kolaborasi yang erat antara PT Damri, PT Inka, PT IMSS, dan PT Surveyor. Tata kelola jaringan ini memungkinkan penanganan masalah secara cepat dan efisien. Untuk meningkatkan keberhasilan operasional bus Trans Semanggi Listrik, disarankan adanya peningkatan dalam koordinasi pengembangan respon terhadap masalah teknis yang lebih baik, serta evaluasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelayanan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.